Kalau yang ini nih, anakan umur berapa hari nih? Ini umur sekitar 11 sampai 12 hari. 11-12 hari. Masih bantu loloh. Masih bantu lolos. Mandirinya nanti sekitar umur 17 sampai 20 hari sudah bisa makan pisang, kadang sudah bisa makan potong. Biasa jual anakan berapa, Kang? Kalau jual anakan sih variasi ya, tapi ya kembali mana ke kualitas ini. Oh gitu ya, tetap. Tetap kita cari tetap harga mengikuti kualitas ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengunjungi ke penangkar pleci di daerah Purwokerto. Di sebelah kiri saya dengan Mas siapa Mas? Mas Diro ya. Alamatnya di mana nih Mas? Di Pantaran Sumbang. Di daerah Sumbang. Kebetulan ini di luar hujan ya tadi ya. Tadinya mau ngobrol-ngobrol di luar, ngobrol-ngobrol santai di luar. Ternyata memang hujan dan terus ya apa boleh buat seadanya nih Mas. Saya sebelumnya terima kasih Mas sudah diizinkan rawuh di sini silaturahmi nambah saudara dan semoga nanti kedepannya juga saya bisa main-main ke sini. Ya, atau Mas Diro mau main ke tempat Raja Wali pun siap menerima. Oke Mas Diro, saya mau nanya di rumahnya Mas Diro ini ada pesantren jomblo. Nah, kok saya jadi kesindir karena saya jomblo. Ini apa nih pesantren jomblo itu apa? Sebenarnya pesan ini kan aslinya kata asli koloninya jomblo kan nang kene. Di sini koloninya jomblo di sini gitu. Jadi markasnya jomblo rata-rata mintanya bertepatan di sini. Jadi dibuatkan buat pesantren jomblo di sini. Kepanjangannya apa nih jomblo? Jomblo itu Jobsterok Banyumas Lokal. Anak cabang dari Jobsterok Indonesia. Itu apa? Komunitas atau Komunitas. untuk pleci? Iya, untuk pleci di seputar penangkar. Khusus untuk penangkar ya? Betul. Berbeda dengan PCMI? Kalau PCM itu kan dia basicnya di event. Oh di event? Iya. Jadi memang ini dipisahkan untuk penangkar dia masuknya ke Dostero Iya. dan untuk arena lomba di di PCMI. PCM. Tapi ada nggak anggota PCMI yang dia ikut menangkar atau mungkin sebaliknya? Banyak, udah banyak sekarang udah banyak. Mulai anak-anak PCM itu main sekarang udah banyak yang pengen bergelut di dunia tim. Sudah mulai banyak ya? Betul, Karena kan infonya untuk menangkar pleci itu susah. betul. Dan ternyata sekarang udah banyak. Terus saya sudah lihat tadi ada anakannya ya Mas ya? Itu umur berapa hari? Itu umur sekitar 11-12 hari. 11-12 hari dilolong sendiri Dilalok sendiri dari umur 7 hari. dari 7 hari. Itu pakai ring siapa nih? Pakai ring jomblo. Ring jomblo yang Iya. Josterok itu ya? Yang Josterok. Oke. Terus mau nanya untuk jomblo sendiri itu berdiri dari tahun berapa? 2015 kalau nggak salah, bulan Desember. 2015 bulan Desember, berarti ini hampir 5 tahun. Kurang lebih. Dan saya dengar sih untuk jomblo di daerah Banyumas atau sektor Banyumas ini terkenal banyak dan solid gitu ya Mas. Alhamdulillah. Prestasi apa yang sudah pernah diangkat oleh jomblo sektor Banyumas itu khususnya di nasional? Ya paling kalau jomblo yang utama itu dongkrak di hasil tangkarannya, terutama di Kopdaras Jobsterok itu. Jamborenya. Ya jamborenya di Jobsterok. Terus saya mau nanya, ini kita masuk lomba ya Mas ya? Untuk pleci kan saya kenal Mas Diro ini sebagai cetak pleci penangkaran atau penangkaran pleci yang baik bagus-bagus nantinya kalau udah dewasa. Saya mau nanya untuk aturan penilaian lomba pleci itu apa aja sih? Ataukah sama dengan mure atau sama dengan penari atau labet? Sebenarnya sih hampir sama, bedanya kalau di pleci sendiri itu kan ada speknya tersendiri, jadi punya kelas tersendiri.
Kalau contoh misal ada yang dimasuk di khususnya peleci kan ada kelas G12 terus G60 itu kan kelasnya udah beda. Kalau G12 itu condong dia masuk cuma di irama lagu sama volume yang utama. Tapi kalau yang G60 dia condong tetap durasi utama. Tetap durasinya ya. Durasi. Nggak pengaruh ke isiannya apa? Iya, gitu karena 60 burung kan banyak Bu. Iya. Gitu loh. Otomatis kan saya juri mantor bakalan bisa fokus total. Beda kalau 12 burung, otomatis lebih maksimal. Terus gini, tadi saya lihat dari anakan pleci itu sendiri kan umur 11-12 hari udah segede ini, udah bisa nangkring nih. Dia udah mulai aktif bunyi itu biasanya umur berapa sih? Mulai aktif bunyi setelah nanti udah makan furperin. Oh, udah mandiri. Udah itu mandiri. umur berapa? Umur sekitar 1 bulan lah. Ya, kurang lebih sama-sama murai lah ya. Iya. Murai pun 1 bulan bisa Sudah mandiri, udah rajin grewe, rajin mulai adaptasi kandang ini dan itu. Terus untuk pleci sendiri kan dia sejak 2018 ya termasuk salah satu fauna yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, untuk menangkarkan pleci sendiri itu ada izinnya nggak sih, Mas? Sebenarnya kalau untuk saat ini harusnya sebenarnya udah diurus sebenarnya, cuma kan karena posisi dari Jostorp sendiri kan lagi sekarang proses legalitas dulu. Nanti setelah dari pusat legalitas nanti merambah ke cabang-cabang koloni, anak koloninya suruh hubungin ke pemerintah supaya lebih enak gitu lah ke depannya gitu loh. Jadi nggak dibilang katakanlah apa sih ya ilegal gitu loh. Jadi ini untuk saya salut sih untuk teman-teman Josterop ataupun PCMI ya, karena dikenal untuk solidaritasnya itu kuat, dan untuk Josterop sendiri saya akui, saya bangga sama kalian mampu untuk menangkalkan pleci yang katanya susah dan ternyata sudah terbukti menghasilkan anakan, dan ini membantu pemerintah loh. Di saat pemerintah membuat status dilindungi dan Josterop dia berkomitmen akan melestarikan pleci itu sendiri, itu luar biasa. Saya mau nanya, harga dari anakannya Mas Diro ini, plecinya ini dimulai dari harga berapa? Kalau umur 1 bulan rata-rata itu jual minim harga itu 500 sampai 1 juta. Itu jantan Positif jantan. garansi. Dan udah ada tertulis, udah ada sertifikat. Oh, ada sertifikatnya juga ya? Sertifikat dari jomblo itu? Iya, dari jomblo itu. Data indukannya, data tanggal membahas anakannya sudah ada. Jadi bisa diperkuat, intinya nggak cuma bukan anakan pakai ring aja gitu. Jadi ada data otentiknya juga. Jadi jelas rahnya gitu ya? Betul. Nggak ngasal. Nggak Takutnya ngasal. malah dari alam Dipasangin ring gitu ya? Iya, betul. Ini alhamdulillah juga ya, harga pleci sudah mulai naik. Saya tahun kemarin saya beli itu 250.000 sama kandang, dan itu mungkin dari alam ya? Dari alam. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan burung pleci ini yang ditangkarkan, khususnya di arena lomba lah, dibandingkan yang di alam? Sebenarnya sekarang gini, kalau nggak ditangkarkan dari sekarang, otomatis burung-burung bagus pasti punah. Ya, Ya kan? Betul. Pasti punah. Kalau nggak kita, ya siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu loh. Otomatis kan disiapkan dari sekarang. Toh nanti ke depan pasti burung habis. Nah, sebelum habis kita udah siap, udah ditangkarkan, udah berjalan, otomatis kan yang di alam ekosistemnya masih terjaga. Dan ke depan buat anak cucu kita otomatis masih bisa menikmati burung pleci. amin, luar biasa. Jadi ini memang saya bangga sama Josterop. Ini udah komit untuk melestarikan pleci di Nusantara. Untuk chapter Banyumas sendiri itu anggota yang tergabung dalam jomblo itu ada berapa, Mas? Kurang lebih loh ya, kurang lebih sekitar hampir sekitar 50 sampai 70 orang yang udah berhasil. Kalau gabungnya sih udah banyak sebenarnya, cuma kan kebanyakan belum pada sukses. Kadang baru ada yang tahap nelor, yang bicara udah sukses itu berarti udah punya jindilan, udah bisa mandiri.
itu sekitar hampir 70 orang. Hampir 70 orang Iya. per hari ini ya. Iya, betul. Terus untuk Mas Diro sendiri udah berapa lama? Kalau Jomblo? di jomblo sendiri yaitu mulai dari pertama pembentukan 2015 itu ya, Iya. Desember 2015 langsung. Langsung itu. Karena apa? Komitmen aku sendiri kepenginnya ya gue apa jenengannya aja kaduan nek bisa gawe omah kan udah darah. Jadi segala sesuatu kita godok bareng-bareng gitu. Jadi lebih enak gitu. Udah ngasilin berapa anak kan dari pledging? Aduh, nek bicara ngasilin anak Dari 2015. jujur nek aku sendiri kadang orang bisa ngitung dalam arti nggak bisa ngitung bukan berarti banyak ya karena kepengen tak buatnya itu kira-kira buat itu otomatis yang punya ada bobotnya lah dalam arti yang berkualitas gitu loh. Mungkin nek asal buat sebenarnya sih bisa lah tiap bulan bisa cuma kan apa kita carinya kan otomatis yang kualitas gitu loh. Semakin banyak produk biasanya tetap kualitas semakin menurun tapi semakin produknya sedikit biasanya kualitas itu Bagus. bagus banget. Karena apa? Induk pasti bagus kualitas dari mulai pakan ini dan itu kan terjaga terus. Gitu loh. Jadi lebih fokus lah ya. Nah ya buktinya di alam. Kebanyakan peleci berkembang biak antara bulan A sampai bulan A kan ada jatahnya. Kalau di kandang kan kita yang nentuin kan, Iya. gitu loh. Kecuali fase kalau posisi ganti bulu itu lah beda. Dalam satu bulan peleci itu sebenarnya bisa 2 kali produksi. 1 bulan 2 kali produksi. 1 bulan bisa 2 kali produksi gitu. Sebenarnya itu kan terlalu cepat sebenarnya. Kalau jadinya nggak bagus nanti ya. Nah gitu loh. Oke, tadi pleci katanya udah bisa sebulan 2 kali produk. Saya mau nanya, ada jenis apa yang di Mas Diro ini plecinya, indukannya? Indukannya ini mayoritas saya pegang induk dakun endemik Gunung Slamet Oh, dari daerah sendiri ya? dari daerah sendiri. Karena apa? Sekarang gini, kita hidup di Banyumas otomatis kita kan pengen secara kasarannya di baratnya naikkan wilayah kita sendiri. Gitu. Iya. Kualitasnya sebenarnya bagus kok dari wilayah lain cuma jarang kepantau. Dan sudah terbukti ya? Insya Allah udah. Udah nama Jomblo Chapter Banyumas nih, alhamdulillah ya udah ngangkat. Sekarang kayak Banyumas sendiri kan terkenalnya kan Dakun GS itu udah kayaknya udah terkenal lah, udah punya nama. Dakun GS sendiri sudah punya nama di luar kota sendiri banyak yang orang luar kota minta Dakun GS. Tapi emang barangnya sekarang udah susah. Yang bagus loh ya. Kalau yang asal burung mungkin masih bagus. Kalau dakun tuh sama nggak sih Mas? Sama pleci kacamata Jawa? Kacamata Jawa itu kan sebenarnya kan tambak. Itu peleci tambak. Namanya Flavus kalau nggak salah. Total peleci kalau nggak salah kan 22 spesies. 22 spesies. Betul. Antara itu ada auri, dakun, black cap, buxtomi, enggano, terus wangi-wangi dan bla 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 sampai nggak bisa mantap. Terus yang paling apa nih? Paling bagus, paling gampang diternak itu yang mana? Dakun, dada Dakun. kuning, dada kuning. Dan dakun Gunung Slamet. Dakun Gunung Slamet, Gunung Merapi itu semua udah bisa sama diternak. Udah bisa ya. Iya. Yang paling susah itu malah Monty, peleci gunung, dada putih, dada burungnya gede itu yang pasti masih susah. Kalau bustomi, auri udah banyak yang bisa. Oke. Saya kan awam Mas soal pleci gitu. Makanya main ke sini barangkali teman-teman yang di rumah juga pengen tahu pleci jenis-jenisnya. Ternyata ada yang menangkar juga. Saya juga baru tahu ini. Ternyata ada yang menangkar pleci. Oh ya infonya mau nangkarin cucak hijau. Betul. Ini- Tahap latihan. Masnya ini keren sih, dari pleci yang katanya susah diternak sudah menghasilkan, terus sekarang lagi coba cucak hijau ya. Betul. Karena di Indonesia itu saya rasa sih belum ada yang berhasil ternak cucak hijau. Cucak jongkok 1, Wambi saya baru tahu ya, yang saya tahu itu 1. Itu ini semoga saja sih bisa menangkarkan, bisa segera produk, makin lestari Amin. burung di Indonesia. Karena semakin banyak gantangan otomatis kan
permintaan tuh makin Semakin banyak. ramai di pasar. Dan semoga sih nggak ada yang ngambil dari alam lagi lah. Amin, amin. Ngambil dari penangkaran aja. Insya Allah itu nanti anak cucu kita bisa menikmati suara burung-burung di Nusantara. Oke, mungkin gitu ya Mas. Mohon maaf apabila ini mengganggu Masnya di tengah-tengah kesibukan. Ya santai. Makasih juga udah mau dikunjungi dari Raja Wali Channel. Saya berharap untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman Kicomania ikut melestarikan juga burung-burung di Indonesia, apapun itu jenisnya. Dan saya nitip salam untuk semua member jomblo dimanapun teman-teman berada. Kalian luar biasa. Tetap semangat dalam melestarikan burung asli Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicomania.